Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita. Eh, Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS Sistem Bisnis Enterprise. Jadi yang pertama adalah kontribusi dalam konsumsi atau ODU. Jadi kontribusi saya itu yang pertama ada di bagian forecasting. Jadi ngelihat kapan permintaan penjualan kira-kira akan naik, kemudian ngasih tahu ke pihak produksi buat strategi ke depannya gitu, gimana. Jadi buat persiapan nanti pas hari di mana penjualan itu naik. Terus ada di bagian produksi, saya itu bagian membeli bahan-bahan keperluan gitu. Jadi kayak sedotan, ini di Munsun dulu ya yang pertama. Sedotan, terus boxnya, terus buahnya, terus eh, pernah juga di bagian produksi juga tapi yang pakai procurement. Jadi membeli jumlah jus yang bakal dijual. Yang kedua, kalau dalam kontribusi dalam order sendiri itu, saya dapat di bagian procure to pay sama order to cash. Jadi procure to pay itu kita beli barangnya gitu kan, pokoknya sesuai urutannya. Terus kalau order to cash itu bagian pas ada customer yang beli gitu. Jadi gimana kita buat quotation-nya, segala macam. Kalau di bagian procure to pay itu lebih ke kayak kita bikin tempat buat nyimpen barangnya itu, terus nanti kita beli ke vendornya. Kita bisa pilih vendornya ke apa, bikin quotation-nya kayak gimana, jumlahnya berapa, pajaknya berapa, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan monsoon sim dan odoo. Kalau monsoon sim sendiri itu kalau menurut saya itu emang kayak game gitu ya. Jadi apa namanya, game tentang jual beli gitulah istilahnya, tentang bisnis gitu. Terus kalau monsoon ini kalau menurut saya dia itu lebih mudah kalau ngelihat dari sisi secara keseluruhan gitu. Jadi sistem apa namanya, bagian operasional satu dengan yang lain gitu. Kayak divisi-divisinya itu gimana gitu. Jadi kayak gimana mereka itu saling terintegrasi. Dan kalau menurut saya manfaatnya sendiri itu ngajarin kita buat gimana caranya kita itu nyusun strategi gitu. Jadi kalau misalkan di Monster sendiri itu kan kita tuh bisa nguji gitu loh. Jadi kayak mungkin strategi yang pertama itu kayak kita tuh bagusnya ngambil tempat di mana, atau warehouse-nya gimana, atau bagusan strategi yang kita produksikan sendiri, atau strategi yang kita tuh beli, atau kita tuh lebih suka penjualan retail atau kita penjualan B2B kah, kayak gitu. Jadi kita itu bisa nguji banyak strategi gitu. Dari situ kita tuh bisa menganalisis hasilnya gitu. Gimana caranya kita bisa optimalisasiin strateginya itu. Terus bisa dilihat gitu kira-kira kita tuh lebih unggul di strategi yang mana. Jadi mungkin ngajarin kita buat bikin strategi yang pas atau gimana caranya kita itu ngambil keputusan saat kita melakukan bisnis. Untuk Odoo sendiri itu kalau menurut saya dia itu mungkin bedanya sama Monsoon itu dia punya simulasi yang lebih detail gitu per divisinya atau operasionalnya gitu dari masing-masing yang dari divisi yang berbeda-beda gitu. Jadi kan Odoo itu modelnya banyak ya, mirip mungkin sama Monsoon Sim, tapi bedanya itu dia tuh lebih ke kayak apa namanya, platform buat mungkin kayak ERP gitu ya. Jadi nyediain alat buat ngelola proses dari masing-masing divisinya gitu. Jadi kayak eee, per divisi itu kan punya tugas atau pekerjaannya masing-masing gitu ya. Mungkin di bagian production itu gimana, di bagian finance-nya itu gimana. Jadi tuh lebih ke kayak fokusnya tuh pada pengelolaan dari aspek divisinya tersebut gitu. Jadi kalau misalkan di dalam penjualan itu kita tuh butuhnya apa aja, kayak ada quotation-nya, ada bisa harus ngisi kita beli yang beli itu siapa gitu, belinya berapa banyak jumlahnya. Bedanya tuh mungkin kalau sama Munsun Team itu kan lebih kayak ke buat strateginya gitu ya. Sedangkan kalau ini tuh lebih ke bagian kayak gimana cara ngoperasiin dari si divisinya ini tersebut gitu. Jadi otomatis si Udu ini pasti lebih detail gitu daripada Munsun Sim. Kalau dilihat dari mungkin pengelolaan divisinya gitu. Karena kalau di Munsun Sim kan kalau misalkan contohnya gitu ya, kalau misalkan di Munsun Sim itu kalau beli ya udah tiba-tiba ada yang berkurang aja gitu. Kalau misalkan si Odu ini dia lebih
kompleks lah gitu, karena dia benar-benar mungkin ngasih gambaran gimana kalau misalkan, ketika kita berbisnis itu, ada yang melakukan pembelian sama kita gitu. Jadi kalau misalkan Timun Sum itu mungkin lebih ke fokus, strategi gimana kita melakukan sistem bisnisnya itu. Iya. Kalau misalkan di Monsoon sendiri, kemarin kelompok saya itu yang masalahnya waktu di bagian selling dulu ya. Ini tuh biasanya rata-rata pas pengambilan keputusan sih. Jadi kayak kita salah milih warehouse waktu itu. Terus kita juga salah milih lokasi retail karena ternyata lokasi retailnya itu tidak apa namanya, nggak punya banyak pelanggan gitu. Jadi otomatis net profit kita itu lebih sedikit gitu. Kita tuh kurang milih tempat yang kita tuh milih tempat yang kurang strategis gitulah istilahnya gitu. Yang di warehouse juga itu kita salah milih tempat karena waktu itu kita milihnya warehouse yang di Jakarta dan ternyata warehouse dan retail itu nggak bisa satu tempat. Padahal di Jakarta itu untuk pembeliannya sendiri itu dia jauh lebih banyak gitu permintaan pembeliannya gitu. Terus apa namanya ada hambatan juga waktu itu pas kita lagi proses penjualan pakai B2B gitu. Jadi, waktu itu tuh kita juga, ini human error sih karena kita nggak tahu kalau ternyata produk B2B-nya itu ada fitur yang buat ngiriminnya juga. Jadi kita udah menang tapi ternyata nggak kita kirim-kirim. Jadinya, ada telat, terus kena dendanya juga lumayan banyak, dan itu, apa namanya, ngaruh di cash on hand kita gitu. Terus juga waktu kita bagian forecasting juga waktu itu pas awal-awal banget, kita belum ngerti cara baca forecasting-nya itu gimana. Jadi, pas awal-awal itu kita nggak tahu gitu kalau misalkan di hari-hari itu tuh dia, cara bacanya itu kayak gimana. Jadi kita nggak tahu nih harus nyusun strateginya itu kayak gimana dan bakal punya banyak permintaan pembelian itu di hari apa, mungkin itu. Rata-rata mungkin di bagian pengambilan keputusan atau human error karena kita nggak, neliti lebih lanjut gitu tentang, fitur dari Monsoon Sim ini sendiri. Terus kalau misalkan di Monsoon Sim, hambatan purchasing-nya itu sama, jadi, mungkin kurang strategi gitu ya, pemilihan waktu, waktu kita beli stok gitu. Jadi, mungkin kurang pas aja gitu, harusnya kita lebih antisipasi lagi supaya barangnya itu datangnya tepat waktu. Untuk selanjutnya, permasalahan yang di Odoo itu, ada 3 kalau menurut saya. Jadi yang pertama itu ada, kesusahan, jadi ada hambatan waktu kita mau nge-set mata uang. Yang kedua itu waktu kita buat apa namanya, tempat buat nyimpan procurement yang mau dibeli. Jadi ternyata pas, kita lagi coba-coba pertama kali itu procurement yang udah dibeli itu nggak bisa masuk, ke dalam, tempat yang udah kita buat gitu. Terus yang ketiga itu, karena fitur-fiturnya ini agak kompleks jadi mungkin butuh, pembiasaan gitu ya karena ternyata, lebih detail gitu kayak banyak yang harus dilakuin kayak ngatur parameter pajak, harga, terus, metode pembayaran gitu-gitu. Mungkin juga, entah mungkin skema diskon dan lain-lainnya seperti apa. Untuk solusi yang dari Moonstream itu kan, pertama itu kan tadi permasalahannya ada mungkin pengambilan keputusan dalam pembelian, apa namanya, tempat dan warehouse ya. Jadi mungkin kalau misalkan memang kita ternyata ada kesalahan dan penjualan dari situ nggak maksimal, kita yang pertama mungkin bisa cari tempat yang lebih strategis di tempat lain gitu. Terus yang kedua mungkin kita bisa maksimalin di penjualan B2B, seperti itu. Untuk, permasalahan yang salah warehouse ataupun, tempat, lokasi retail yang kurang strategis. Untuk permasalahan yang terkait dengan, denda B2B itu, mungkin kita, solusinya kita harusnya lebih aware gitu ya. Jadi kita sama yang forecasting tadi, jadi mungkin kita harusnya lebih banyak literasi tentang modulnya. Jadi, kita harusnya mempelajari lebih dahulu gitu secara lebih lengkap, biar, pas, proses bisnisnya itu kita nggak kena, denda yang cukup banyak terutama dari B2B. Oke, untuk selanjutnya yang solusi dari permasalahan purchasing di Monsusim tadi kan itu ada kurang strategi pemilihan waktu dan pemilihan jumlah gitu ya. Jadi mungkin untuk pemilihan waktu solusinya adalah untuk kedepannya berarti kita improve lagi kalau pas nanti kita atur waktu mungkin yang lebih jauh gitu supaya barangnya itu udah ada sesuai sama mungkin nanti peningkatan pembeliannya jadi udah sesuai sama strateginya.
sama kayak halnya pemilihan jumlah, tapi mungkin solusinya bisa ditambahin, jadi kita bisa beli lagi meskipun ada gap waktu. Tapi gap waktunya sendiri kan tidak terlalu jauh ya, jadi mungkin untuk jumlah bahannya itu masih kita bisa langsung beli lagi aja, itu solusinya. Untuk solusi permasalahan yang di Odoo itu sendiri, terkait dengan mata uang itu ternyata, bisa seharusnya mungkin di-setting dari awal gitu. Jadi, ternyata di bagian pengaturannya itu kita bisa, nambahin mata uang rupiah, terus lalu kemudian baru di-setting, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan, yang bagian warehouse, tempat penyimpanan barangnya itu, dari mungkin ketika kita buatnya, itu ada kesalahan, jadi bisa kayak diutak-atik lagi gitu, kita mungkin ada kesalahan di bagian pembuatannya, dan itu bisa di-improve lagi ke depannya. Jadi, nanti pada akhirnya barang itu bisa masuk sesuai dengan, tempat yang sudah kita sediakan.